ya, baik, baik. Halo, halo, ketemu lagi kita. Semoga kita semua senantiasa sehat dan sukses semua urusan. Amin. Ya, maunya begitu ya. Oke, baik. Ya. Nah, pada pada video ini, ya, oke. Pada video ini berjudul Penggabungan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Nah, jadi di sini penggabungan. Penggabungan dua undang-undang ini ya. Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maunya digabungkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Timbul pertanyaan, gitu kan. Paling tidak ada 4 pertanyaan di sini. Oke. Pertanyaan pertama adalah, mengapa harus dilaksanakan penggabungan dua undang-undang tersebut? Nah, ya dong. Itu dulu dimulai ya. Nomor satu. Pertanyaan nomor dua, atas kehendak atau pemikiran siapa kedua undang-undang tersebut perlu atau harus digabungkan? Nah, pertanyaan kedua seperti itu. Dan pertanyaan ketiga adalah, adakah manfaatnya atas penggabungan dua undang-undang tersebut? Bermanfaat apa enggak sih kira-kira? Ya, kalau nggak bermanfaat ngapain? Buang waktu saja begitu ya. Kira-kira begitu ya. Oke. Nah, kemudian pertanyaan yang keempat adalah, adakah jadwal atau batas waktu atau deadline untuk terbentuknya penggabungan dua undang-undang tersebut? Kapan deadline? Ya, batas waktunya ya. Kan tidak ya, kalau kalau nggak sibuk bukan tidak begitu ya. Oke, ini tentang kenegaraan jadi sangat serius gitu ya. Oke. Semua pertanyaan tersebut akan dijawab dibahas dalam video ini. Silakan simak baik-baik video ini. Ya, oke ya. Silakan, silakan. Dalam video ini akan dibahas semua hal-hal tersebut di atas. Silakan video ini ditonton sampai tuntas, meskipun tidak sekaligus, agar pemahamannya juga sempurna dan lengkap. Bagian video ini ke teman-teman, berbagi pengetahuan selalu baik. Salam sehat dan sukses selalu. Baiklah, berikut judul video ini selengkapnya. Ya, jadi tampil di sini adalah judul video selengkapnya, ya. Oke, ya. Kiranya diketahui bahwa selama ini saya telah membuat video, baik long video dan short video yang sangat banyak. Jadi ada koleksi video saja, ya. Oke. Sebelum masuk pada materi pembahasan konten video, ada petunjuk tentang bagaimana cara untuk melihat koleksi video saya yang terdiri atas long video dan short video yang semuanya membahas tentang hubungan industrial dan ketenagakerjaan. Silakan ditonton, semoga bermanfaat. Berikut cara untuk melihat koleksi video saya sambil menonton video ini yang teman-teman sedang menontonnya. Oke. Nah, oke, tampil di screen ada dua kotak ya, kotak A di atas dan kotak B di bawah. Sebutlah demikian. Pada kotak A, satu, sambil nonton video ini, lihat ke bagian kiri bawah video yang sedang Anda tonton. Bagian kiri bawah ya. Oke. Dua, di sana ada logo bulat hitam, ada tertulis di atasnya tulisan BS, yaitu sebelah kiri ya, bawah kan, ada tulisannya BS. Tiga, silakan klik pada logo bulat itu, maka akan tampil berjajar koleksi long video dan short video lainnya. Ya, oke. Kalau yang diklik itu, gitu kan. Nah, sekarang bagaimana kalau akan melihat yang long video saja? Nah, kita lihat di kotak B. Di kotak B di video itu kan ada dilingkari dengan merah. Kalau yang video ini diklik, maka akan tampil semua long video saja. Ya, long video saja tampil seperti itu ya. Namanya koleksi ya tampil semuanya begitu ya. Nah, kalau akan melihat yang short video saja, maka sebelahnya short video saja yang diklik. Nah, gitu ya. Di situ kan tertulis ada home, ada videos, ada short, ada playlist, ada post dan ada membership. Jadi di sini silakan akan melihat koleksi long video saja, yang diklik adalah videos. Untuk melihat koleksi yang short video saja, klik yang shorts. Begitu. Oke, selamat menikmati, tonton setiap video sampai tuntas. Oke, silakan ya. Silakan dinikmati. Semoga bermanfaat. Semua video itu memuat tentang hubungan industrial dan ketenagakerjaan. Oke, baik, kita mulai ya. eh, untuk membahas video ini ya.
eh, yang berjudul Penggabungan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Ya, jadi untuk diketahui bahwa baru saja eh, terbit suatu putusan Mahkamah Konstitusi yang baru ya dalam masalah ketenagakerjaan, bidang ketenagakerjaan, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 garis miring PUU garis datar 21 Romawi garis miring 2023 2023 ya. Oke. Jadi ini singkat saja putusan MK nomor 168 tahun 2023 lah begitu ya. Oke. Dan salah satu muatan di dalam putusan MK itu adalah bahwa Mahkamah Konstitusi memerintahkan penggabungan dua undang-undang. Jadi dua undang-undang di sini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 itu diperintahkan oleh putusan MK untuk digabung sajalah begitu ya. Baik. Ya memang bagus. Bagus dalam arti kata memang akan menjadi satu daripada lihat undang-undang dua begitu ya. Nggak nyaman gitu ya. Oke. Nah, baik, tampil di screen ya. Nah, tampil di screen itulah tertulis di situ itu kepala ya bagian halaman pertama. Putusan nomor 168 garis miring PUU garis datar 21 Romawi garis miring 2023 ya. Nah, putusan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum oleh 9 hakim konstitusi pada hari Kamis 31 Oktober 2024 ya 31 Oktober 2024. Jadi ini belum belum setahun ya. Oke, baru ya, memang baru ya. Ini yang terbaru tentang ketenagakerjaan. Nah, intinya adalah sebagaimana tadi saya katakan ya, silakan lihat di screen ya, tampil di screen. Di situ putusan MK ini memuat tentang perubahan makna dalam pasal undang-undang. Nah, jadi pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja itu ada sejumlah ketentuan di dalam 15 pasal ya yang terdiri atas 21 ketentuan. Jadi 15 pasal mencakup 21 ketentuan itu perlu disempurnakan redaksinya ya. Jadi nanti akan saya berikan contoh lah di sini ya. Oke. Nah, sekarang contoh nomor satu saja lah ya. Semuanya kan ada 21 ketentuan. Nah, ini ketentuan nomor satu, ya, di kolom atas itu ya, nomor satu, ya. Nah, kemudian ketentuan nomor satu itu adalah ada dalam pasal 42 ayat 1. Nah, ketentuan asli sebelum diubah dan direvisi yang sekarang ini sedang dirubah begitu ya. Pasal 42 ayat 1 berbunyi, setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh pemerintah pusat. Aslinya begitu. Nah, ini berdasarkan perintah putusan MK nomor 168 tahun 2023 itu tadi ya, ya. Ini harus diperbaiki. Jadi tidak perlu disahkan oleh pemerintah pusat. Nah, di sebelah kanan ya, ketentuan setelah diubah, direvisi menjadi sebagai berikut. Nah, atas perintah putusan MK, pemerintah pusat diubah sajalah. Masa begini saja harus pemerintah pusat sih yang mengesahkan? Nah, di sini cukup disahkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang atau urusan ketenagakerjaan, inkasu Menteri Tenaga Kerja. Jadi kalimat yang merah itu adalah kalimat yang mengubah. Nah, itu adalah perubahan yang nomor satu dan ketentuan itu yang ada tertulis dalam pasal 42 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Oke. Contoh berikutnya ya. Contoh berikutnya saya langsung ya. ah, Langsung ke nomor 20 dan 21 ya. Ya, contohnya ya. Tadi yang nomor satu awal, nah sekarang yang bagian akhir. Di nomor 20 ya, perubahan yang di pada nomor 20 itu pada pasal 157A di ayat 3. Pasal 157 ayat 157A ayat 3 berbunyi, pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sampai dengan selesai proses penyelesaian perselisihan hubungan sosial sesuai tingkatannya. Nah, ini tentang perselisihan hubungan sosial, tentang PPHI ya, gitu ya. Nah,
ini oleh Mahkamah Konstitusi diperintahkan untuk diubah menjadi seperti sebelah kanan. Nah, yang di apa di cetak merah itu. Nah, di situ ditambah dengan frasa, frasa itu kumpulan kata-kata ya, bukan kalimat, sampai berakhirnya proses penyelesaian perselisihan yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang PPHI. Jadi lebih menegaskan. Sampai kapan? Nah, sampai berakhirnya proses penyelesaian PPHI itu, gitu kan. Oke, itu angka 20. Nah, sekarang yang terakhir, kan ada 21 perubahan tadi ya, ketentuan ya, 21 ketentuan. Nah, itu ada pada pasal 156. Pasal 156 ayat 2 ini isinya adalah tentang pesangon. Oke ya, tentang pesangon ya. Ya, ini di Undang-Undang di Undang-Undang eh, 6 tahun 2023 ya di situ ya. Oke. Nah, ini di sini pasal 166 ayat 2 berbunyi ya eh, yang sekarang ini uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut. Simpel begini ya. Nah, ini ditambahkan dengan dua kata tapi yang maknanya luar biasa. Nah, sebelah kanan itu ya, di situ ada cetak merah paling sedikit. Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dengan ketentuan paling sedikit sebagai berikut. Jadi, perusahaan itu kalau akan memberikan pesangon itu tidak mati, artinya ya sudah, seperti apa yang tertulis dalam pasal 156 ayat 2. Tapi di sini diberikan peluang. Kalau mau ditambahin boleh, ya kan? Ya ini kan apa ya, hati baik dan niat baik perusahaan kalau ada, kalau mau. Kalau tidak ya nggak apa-apa. Ikuti saja ketentuan pasal 156 ayat 2. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi sekali lagi, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 tahun 2023, maka ada perubahan-perubahan redaksional ya sejumlah di 21 ketentuan dan dalam 15 pasal. Itu perubahannya kelompok satu. Nah, ini sekarang. Ini yang dibahas, yang akan saya sampaikan ini adalah yang akan dibahas dalam video ini, yaitu penggabungan dua undang-undang. Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang tentang kerjaan dan Undang-Undang nomor 6 tahun 2003 tentang Cipta Kerja. Nah, putusan MK memerintahkan gabung saja itu menjadi satu undang-undang baru. Oke. Kita lihat ya, kemudian oke. Nah, kemudian silakan lihat di screen di situ ya, di screen. Di atas itu yang sudah ditampilkan tadi ya, bahwa itu adalah kepala daripada putusan MK 168 tahun 2023. Nah, di bawah itu intinya apa yang tercantum di dalam putusan MK. Saya kutip saja di situ, yang intinya adalah bahwa eh, di bawah yang bawah ya, kotak putih itu di bawah, Mahkamah Konstitusi mau menemukan beberapa hal yang perlu diperbaiki agar undang-undang ketenagaan akan menjadi lebih dipahami. Itu sudah jelas. Nah, kemudian yang bawah ini dengan menggunakan dasar pemikiran tersebut waktu paling lama 2 tahun. Jadi intinya adalah agar dua undang-undang itu akan digabung dan di sini diberi waktu 2 tahun, ya, dibatasi 2 tahun oleh Mahkamah Konstitusi untuk membuat undang-undang kerajaan baru yang menyatu. Nah, oke. Jadi eh, sekarang ini kan putusan MK ini diucapkan pada 31 Oktober 2024. Jadi ini akan berlaku sampai 31 Oktober 2026. Nanti kita akan punya undang-undang ya, undang-undang ketenagakerjaan gitu, yang merupakan gabungan dari Undang-Undang 13 tahun 2003 dan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 yang baru dan dengan tentunya ya nomor baru gitu kan. Nah, jadi enak ya, tidak cari yang sebelah sana, sebelah sini dan sebagainya. Oke. Baik, seperti itu ya. Oke. Saya kira cukup jelas. Nah, oke. Demikianlah sampai di sini ya. Jadi demikianlah perbaikan demi perbaikan untuk kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 akan nanti menjadi satu wadah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Undang-Undang yang baru. Isinya sih tidak baru karena memang berdasarkan apa yang ada sekarang.
Ya, kita tunggu nanti seperti apa. Baik, semoga bermanfaat dan seperti biasa, silakan bagikan, share video ini. Semoga juga bermanfaat kepada teman-teman lain yang memerlukan. Oke, sampai ketemu lagi di video yang lain yang tidak kalah serunya. Oke ya, oke. Salam sukses, salam sehat selalu ya, ya. Oke.